Pandji Pragiwaksono promosikan DP 0 rupiah, Wagub DKI tutupi kebobrokan Anies, ditulis oleh Agus Oloan di seword.com. Ada-ada saja memang kelakuan Gubernur Anies ini, dan sepertinya wakilnya Ahmad Riza Patria harus bisa menyesuaikan diri. Artinya harus bisa ikut-ikutan ide-ide gila atasannya agar bisa dikatakan bahwa mereka serasi dan selaras, seia dan sekata, walau kadang ide-ide gila itu di luar nalar atau di luar logika manusia yang bisa berpikir jernih. Yang penting dalam benak Ahmad Riza Patria ini, segila apapun ide Anies, kalau bisa menguntungkan kedua belah pihak, kenapa tidak didukung? Begitulah kira-kira. Halo, selamat datang di channel Tokoh Politik. Sebelum berlanjut, silakan untuk klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda yang pertama kali mendapat informasi dari kami. Sangat beda dengan Sandiaga Uno yang ternyata merasa dikadalin oleh Gubernur Anies sehingga merasa berat untuk bisa bekerja sama kembali, dan beda prinsip karena sudah sadar dengan mulut manis Anies. Namun jebakan membuat Sandiaga Uno ogah kembali berpartner dengan Anies usai kalah dalam Pilpres 2019 yang digambarkan berdarah-darah dan lebih berat dari Pilgub DKI 2017 yang juga menyisakan dan membekas dengan jualan ayat dan mayat serta janji-janji palsu dengan DP rumah 0%, penyetopan reklamasi, janji tidak ada penggusuran, hingga mega proyek OKOC yang gagal total, dan entah di mana janji-janji itu sekarang. Jadi pantaslah Gubernur DKI Anies sangat susah mendapatkan partner karena sosok yang bisa menggantikan Sandi adalah sosok yang harus bisa mengerti keinginan Anies dan harus bisa mengikuti irama permainan dan kata-kata manis Anies. Dan itu klop ada dalam diri Riza Patria. Buktinya, ajang Formula E yang berpotensi dikorupsikan dan merugikan negara tetap didukung oleh Ahmad Riza Patria. Konsep yang belum jelas itu juga mendapatkan dukungan penuh. Walau Riza masuk sebagai wakilnya di tengah-tengah pusaran Formula E, Riza tetap mendukungnya dan malah terkesan melindungi atasannya, walau hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK DKI Jakarta telah mencatat bahwa Gubernur Anies sudah melakukan pembayaran kepada FIO Ltd selaku promotor dan pemegang lisensi Formula E senilai 53 juta pound sterling Inggris atau setara 983,31 miliar rupiah di tahun 2019 sampai dengan 2020. Namun, Ahmad Riza Patria malah mengatakan bahwa itu tidak masalah. Emangnya itu duit punya mereka berdua ya? Yang paling tragis, kasus lahan rumah DP 0% atau 0 rupiah atau apalah itu yang ternyata dikorupsikan oleh Direktur Utama Nonaktif Perumda Pembangunan Saranajaya, Yuri C. Pinontoan. Dalam kasus ini, pastinya Gubernur Anies tahu dan terlibat dalam program ini. Karena sejak kampanye Pilgub DKI 2017 antara Ahok dan Anies, Ahok sudah terang benderang dan berkata jujur bahwa program ini tak bakal berat untuk bisa diwujudkan. Namun dengan kata-kata manis Anies, rakyat DKI yang juga dikompor-kompori seorang komedian Pandji Pragiwaksono yang memuja-muji program Anies dengan pongahnya berkata seperti ini. Ini adalah untuk warga Jakarta berpenghasilan 4 sampai dengan 7 juta per bulan, satu keluarga. Ini untuk orang-orang yang bukan pekerja formal tapi pekerja informal. Anda fotografer, Anda YouTuber, bahkan kalau Anda penghasilan sebulan 4 sampai 7 juta, ini adalah program untuk Anda atau untuk millennials. 30% warga Jakarta yang lagi mikir saya pengen punya rumah di mana. Nah, itu adalah program yang didesain untuk warga-warga seperti ini, kata Pandji dalam video penjelasan Pandji soal rumah DP 0 rupiah di acara Mata Najwa pada April 2017 lalu. Sekarang Anda lagi menyaksikan dan Anda lagi mikir, saya pengen kawin tapi pengen punya rumah gimana ya? Ini bisa jadi program untuk Anda. Banyak yang mikir, wah ini nggak masuk akal nih, orang miskin kan nggak bisa gitu punya rumah DP 0. Saya mengkampanyekan program rumah DP 0 di sosial media. Udah jelas yang disasar itu sebenarnya siapa. Jelas Pandji yang potongan video ini masih bisa diakses di YouTube dengan bebas dan tanpa sensor itu.
Wajah tak berdosa Pandji Pragiwaksono telah juga mengubah pemikiran warga DKI untuk berubah dan mendukung Anies. Kesamaan Pandji dan Anies yang pandai merangkai kata dan bersilat lidah dengan mengutamakan gagasan-gagasan daripada gebrakan yang langsung mengena kepada kebutuhan masyarakat mengakibatkan warga DKI untuk berbelot dan mendukung Anies. Nah sekarang mana tanggung jawabnya Pandji yang mempromosikan DP 0 rupiah milik Anies dengan gaya khasnya? Jadi sampai kapan formula E dan korupsi DP 0 rupiah ini bisa terungkap ke permukaan? Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Terima kasih sudah menyaksikan channel Tokoh Politik. Pemerintah ambil alih TMII, Fadlizon pula yang sibuk, ditulis oleh Sardi di seword.com. Taman Mini Indonesia Indah atau TMII yang sempat jadi kebanggaan kini terkatung-katung, masa jayanya redup. Menyeret pemerintah dalam hal beban finansial. Kabarnya TMII terus mengalami kerugian dari tahun ke tahun. Halo, selamat datang di channel Tokoh Politik. Sebelum berlanjut silakan untuk klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda yang pertama kali mendapat informasi dari kami. Hal ini disampaikan sendiri oleh Muldoko. Setiap tahunnya negara harus mensubsidi Yayasan Harapan Kita sebesar 40 sampai dengan 50 miliar rupiah per tahun untuk menutupi kerugian tersebut. Sudah rugi, tak beri kontribusi atau keuntungan pada negara, malah jadi beban yang tidak sedikit. Mensesnek kemudian meminta Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan untuk melakukan assessment terhadap pengelolaan TMII. Hasilnya ada 3 rekomendasi terhadap pengelolaan TMII, yaitu dikelola oleh swasta, kerjasama pemerintah atau badan layanan umum. Dari 3 rekomendasi itu keluarlah keputusan Presiden nomor 19 tahun 2021 menggantikan Kepres nomor 51 tahun 1977 yang mengatur pengelolaan TMII sebelumnya. Pengelolaan TMII akan diserahkan ke Kementerian Sekretariat Negara. TMII ini dicetuskan oleh Ibu Tien Soeharto. Setelah diresmikan tahun 1975, pengelolaannya diserahkan ke Yayasan Harapan Kita, yang mana kepengurusannya banyak diisi oleh anak dan menantu Soeharto. Tujuan pengambil alihan ini adalah agar bisa lebih berkontribusi pada keuangan negara. Langkah pertama yang akan dilakukan pemerintah adalah membentuk tim transisi untuk masa peralihan pengelolaan TMII. Pemerintah memberi waktu 3 bulan pada Yayasan Harapan Kita untuk memberi laporan pengelolaan TMII. Dan kemudian pengelolaan selanjutnya akan dibahas oleh tim transisi, kata Pratikno. Langkah pemerintah mengambil alih pengelolaan TMII diprotes oleh Fadlizon. Dia mengkritik langkah pemerintah tersebut. Politikus Partai Gerindra Fadlizon kembali mengkritik langkah pemerintah. Dia menyebut jangan sampai TMII ini nantinya dijual untuk membayar hutang negara. Jangan sampai TMII dijual juga untuk bayar hutang, kata Fadlizon melalui Twitter. Bapak satu ini bisa saja pembela atau jubir cendana. Ngomong tuh saat sadar, jangan ngomong pas baru bangun tidur. TMII kan aset pemerintah, apalagi kondisi TMII saat ini rugi terus. Malah negara mensubsidi sekian puluh miliar rupiah tiap tahun, tak ada kontribusi. Kalau memberi keuntungan, pemerintah mungkin tak akan berpikir untuk ambil alih. Justru Fadlizon kritik pengelola TMII, kok bisa rugi terus? Itu subsidi dari uang pajak rakyat, bukan uang dari kantong sendiri. Mau nggak Fadlizon bantu pakai uang sendiri? Kalau mau silakan bantu dan kita semua bakal setuju pemerintah batalkan pengambil alihan. Negara tidak untung dan tidak rugi. Tapi apapun ceritanya, aset negara ya pasti harus menjadi milik negara kan? Kok dia pula yang kebakaran jenggot? Kayak dia punya saham aja di sana. Lagian kerugian ditanggung negara, tak bisa kelola pula. Lebih baik diambil alih aja oleh negara biar dikelola lebih profesional lagi, biar bisa berikan keuntungan buat negara. Ibarat begini, saya bangun sebuah perusahaan dan perusahaan ini dikelola oleh anak saya. Namanya bisnis, pastinya ingin perusahaan untung atau paling tidak jangan jadi beban. Tapi kenyataannya perusahaan ini rugi melulu. Saya mau tak mau terpaksa membantu menutupi kerugian agar perusahaan tetap berjalan.
Tapi kalau terus rugi, siapa yang tahan? Ini artinya ada yang salah dalam menjalankan perusahaan. Kalau tidak diberesi lama-lama bisa rugi bandar. Wajar nggak kalau saya ambil alih perusahaan? Perusahaan milik saya sendiri kok. Tak salah kalau saya ambil alih, bukan merampas, apalagi menyerobot. Fadlizon dengan statement tak bermutu malah mengaitkan dengan penjualan aset negara untuk bayar utang. Fadlizon harusnya ngaca deh, justru Jokowi adalah presiden paling mantap dalam merebut kembali apa yang diambil orang asing. Freeport adalah prestasi terbesar. Sudah paham dulu pengelolaan Freeport itu ulah siapa? Sumber daya alam strategis yang sebelumnya dikuasai asing berhasil direbut kembali pada masa pemerintahan Jokowi. Sebut saja Blok Migas Rokan dan Mahakam. Ada lagi tapi saya hanya ingat ini. Jokowi berani merebut apa yang menjadi hak negara. Tidak seperti Fadlizon yang cuma koar-koar kayak orang kebakaran jenggot. Kenapa? Kasihan dengan keluarga cendana. Bagaimana menurut Anda? Terima kasih sudah menyaksikan channel Tokoh Politik.